Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kemudian mohon ampun kepada Allah dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga selalu berdoa kiranya salawat dan salam selalu tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai pengganti takzim kami mendoakan kepada kita semua, Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, kiranya kita selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita menyelesaikan Ramadan menjadi seorang hamba yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa merupakan hal yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan tujuan Ramadan sekali lagi adalah bagaimana kemudian kita hamba Allah ini menjadi bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka kalau kami tidak salah, Allah menyebutkan kata takwa itu menyeru kita untuk bertakwa dalam Al-Quran itu ada sebanyak 115 kali kalau kami tidak salah. Maka seurgent ini, bahkan dalam khatib Jumat pun salah satu rukunnya adalah mengajak umat muslim untuk kemudian bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa kemudian urgensi takwa ini sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu alasannya mungkin Allah menekankan bahwa kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah tidak kemudian menciptakan jin dan manusia kemudian tujuannya adalah kecuali untuk taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian urgensi takwa. Kalau kemudian kita tidak bertakwa dan tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengingkari tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah. Iya, Allah menciptakan kita tujuannya untuk taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya kemudian kita hanya hidup berfoya-foya tanpa mementingkan perintah Allah ini tadi. Artinya kita mengingkari apa yang kemudian diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat takwa diulang-ulang berulang-ulang kali dalam Al-Quran dan penekanan takwa ini sangat penting bagi kita dan umat Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita mengaku beriman dan Islam, maka meletaklah rukun-rukun yang diwajibkan kepada kita. Jadi rukun Islam itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar hafalan waktu SD. Yang namanya rukun itu adalah perkara-perkara yang apabila kita kerjakan baru kita kemudian dianggap diakui. Sholat misalnya, kalau sholat itu tidak ada sujudnya, ini fardhu ain, ini fardu kifayah. Sholat 5 waktu misalnya. Kalau sholat waktu tinggal satu sujudnya saja secara sengaja, maka sholatnya dianggap tidak sah. Lalu kalau kemudian rukun Islam ada 5, sholat, zakat, dan syahadat, sholat, zakat dan seterusnya, maka salah satunya tidak kita kerjakan, keislaman kita bisa jadi tidak sah. Jadi kalau syarat masuk Islam katanya hanya syahadat saja, mungkin kurang tepat. Tapi syarat masuk Islam adalah pertama syahadat beserta 4 rukun Islam lainnya. Terakhir naik haji ke Baitullah. Nah ini hati-hati juga Bapak Ibu, barangkali mungkin ada di antara kita yang kemudian ekonominya sebenarnya mampu, tapi enggan untuk naik haji. Nah jadi ini hati-hati bagi kita yang mampu. Sebab penekanannya adalah naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian
yang paling fokus adalah yang dibebankan kepada setiap waktu, setiap hari kepada kita, bahkan dalam satu hari ada 5 waktu, adalah perintah sholat. Dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan para sahabat dulu. Salah satu dosa yang paling dikhawatirkan yaitu meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita lihat pada hari ini, ada fenomena, bahkan mungkin masih banyak orang berpuasa, sholat tarawih rajin, tapi 5 waktunya enggak. Ada yang bolong-bolong, ada yang bahkan enggak sama sekali. Ini adalah fenomena yang kita nggak tahu entah apa faktornya, barangkali juga mungkin karena keilmuan. Padahal posisi sholat itu, kalau kita ibadatkan anggota tubuh, lebih kurang mungkin posisinya kepala, Bapak Ibu. Bayangkan tengah malam jam 1 misalnya, ada yang ngetok pintu kita, mohon maaf nggak ada tangannya. Kita masih menyebut bahwa ini manusia. Atau ada jam 1 malam orang mengetuk pintu kita, nggak ada kakinya, mohon maaf. Kita pasti masih menyebut bahwa ini manusia. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ketika jam 1 malam ada yang ngetok pintu kita, kemudian kita buka pintu nggak ada kepalanya. Apakah kemudian kita masih menyebutnya sebagai manusia? Ya lebih kurang mungkin mohon. Ya. Maka posisi sholat adalah ibarat kepala dalam anggota tubuh manusia. Tidaklah, bisa jadi tidak diakui seorang manusia kalau tidak ada lagi kepala. Nah, kali-kali ini saja yang bisa kami sampaikan. Seyogianya malam ini tausiah yang disampaikan oleh Sadari. Namun karena kesehatan beliau sehingga berhalangan untuk mengisi tausiah malam ini, sehingga tadi Pak Ajis meminta kami untuk menggantikan Ustaz Dari. Ya, takut durhaka sebagai orang tua yang permintaannya harus kami penuhi. Barangkali ini saja Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang akan kita lalui mengantarkan kita kepada kehidupan yang bertakwa. Sekali lagi mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.